Bab 3736 Miao Jiuxi. Ini, setelah Zhao Qinglian mengucapkan kata-kata ini, semua orang di keluarga Zhao yang awalnya pembunuh langsung layu. Mereka semua adalah murid inti, jadi tentu saja mereka bukannya tanpa otak. Orang-orang ini tahu betul betapa pentingnya rumah judi bagi keluarga Zhao. Ini adalah bisnis besar yang menghasilkan uang setiap hari, mendukung hampir setengah dari sumber daya budidaya seluruh keluarga. Setelah reputasinya hilang, semuanya berakhir sepenuhnya. Kerugian seperti ini tidak dapat dikompensasi dengan 30 juta kristal abadi. Adapun kompetisi 100 sekte, apalagi kompetisi 100 sekte, jika tim di sini baru saja kalah dan mengirim orang untuk membunuh Ye Bufan, itu tidak hanya berarti bahwa keluarga Zhao tidak mampu untuk kalah, tetapi juga akan dipermalukan, tapi itu juga akan menyinggung keagungan ketiga sekte. Ketika tiga sekte besar marah, konsekuensinya tidak akan mampu ditanggung oleh keluarga Zhao. Saya khawatir saya akan dikeluarkan dari 7 keluarga besar di masa depan dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 gerbang. Memikirkan konsekuensi seriusnya, orang-orang ini tidak berkata apa-apa meskipun mereka marah, mereka hanya bisa menahannya dalam diam. Zhao Qinglian melirik Zhao Xing, kamu kembali sekarang dan membayar sesuai kontrak tanpa kehilangan sepotong kristal peri. Ya, dengan perintah dari Tetua Agung, Zhao Xing tidak lagi ragu dan segera berbalik dan berlari kembali. Zhao Xingkong berkata tidak yakin, Tuan Penatua, itu berarti 50 juta kristal abadi. Jika Anda masih dapat menerimanya jika Anda memberikannya kepada orang lain, kuncinya adalah memberikannya kepada anak itu. Inikah yang akan ditelan oleh keluarga Zhao kita? Ini. 5.000 jadi kenapa? Apakah dia memiliki bunga kehidupan? Mata Zhao Qinglian berkedip, kristal peri keluarga Zhao kami ada di tangannya, dan tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkannya kembali. Setelah mendengar apa katanya, kata Zhao. Kebencian di hati murid inti keluarga telah banyak hilang. Anda benar, kristal peri ini hanya sementara berada di tangan Ye Bufan. Dengan kekuatan keluarga Zhao, cepat atau lambat mereka akan mendapatkannya kembali. Zhao Qinglian berkata lagi, Xingkong, aku serahkan masalah ini padamu. Kirimkan orang untuk mengawasi anak itu. Jangan sentuh dia di kota Yuangu. Saat dia pergi, segera musnahkan dia. Petik 2. Xingkong setuju, berbalik dan keluar dengan kejam. Zhao Xing bergegas kembali ke rumah judi. Karena dia mendapat perintah dari Tetua Agung, dia tidak lagi ragu. Dia segera mengeluarkan cincin penyimpanan dan mengirimkannya ke Ye Bufan. Tuan, ini uang judi Anda. Kami telah mengumpulkannya. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan, dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Ada total 55 juta kristal peri di dalamnya. Di antaranya, 5 juta adalah taruhannya sendiri, dan 50 juta adalah keuntungan perjudian. Tidak buruk sama sekali. Dia berkata dan menyimpan cincin itu. Sen Qiyun berkata, kakak senior, bukankah kita akan memasang taruhan lagi? Dia memiliki keyakinan mutlak pada suaminya. Meskipun dia menghadapi Raja Abadi Puncak pada undian berikutnya, dia tahu bahwa Ye Bufan akan menang tanpa keraguan, inilah saat yang tepat untuk memasang taruhan. Yang lain juga berpendapat demikian, dan menganggap ini adalah peluang bagus untuk menghasilkan uang gratis. Ye Bufan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lupakan, tinggalkan saja jika sudah bagus. Setelah mengatakan itu, dia pergi dari sini. Setelah berjalan agak jauh, Ye Bufan meminta semua orang untuk kembali ke penginapan terlebih dahulu. Dia berjalan mengelilingi kota dan akhirnya sampai di Menara Pencapaian Bintang. Sebagai organisasi komersial terbesar di alam abadi, Zexinglo memiliki cabang di seluruh wilayah Zongtian, dan kantor pusatnya berlokasi di kota Yuangu. Dibandingkan dengan cabang di Letian, tempat ini lebih megah, dengan 3 aula utama yang saling terhubung, terlihat sangat mewah. Ye Bufan secara alami memiliki niat dan pengaturannya sendiri. Hal terpenting saat ini adalah membantu dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya meningkatkan kekuatan mereka. Saya beruntung dalam menggambar banyak kali ini. Saya menghadapi puncak Raja Abadi. Sangat mudah untuk memenangkannya,
Tetapi bagaimana jika saya bertemu dengan Raja Abadi? Busur penghancur matahari dan pedang pembunuh abadi tidak boleh digunakan di depan umum kecuali benar-benar diperlukan. Bahkan jika digunakan, saya khawatir bahkan roh lawan tidak akan bertahan, dan tidak akan mudah untuk menjelaskan kapan waktunya datang. Erlang adalah kartu trufnya sendiri, jadi jangan menggunakannya dengan mudah. Siapa yang tahu jika monster tua itu akan melihat petunjuk? Sebaliknya, keberuntungan Situ Dianmo sedikit lebih buruk. Dia menarik lawan dari tahap awal Dewa Abadi. Dalam hal ini, hampir mustahil untuk menang. Prioritas utama adalah menemukan harta surga dan bumi. Hanya dengan sumber daya kita dapat meningkatkan kekuatan kita. Selain itu, metode budidaya Situ Dianmo istimewa, dan ramuan biasa memiliki efektivitas yang terbatas. Kebetulan ada semacam ramuan warisan sekte medis kuno, yang cocok untuk budidaya darah, tetapi obat utama yang paling penting, Jiuyu Blood Lotus, tidak ada di tangan saya. Oleh karena itu, tujuan utama kedatangannya ke Menara Zaixing adalah untuk menemukan teratai darah 9 neter. Jika dia memiliki ramuan ini, dia dapat segera mulai membuat alkimia dan membantu Situ membuat kemajuan lebih lanjut. Ketika dia sampai di pintu Star Reaching Tower, Ye Bufan langsung mengeluarkan token tertinggi yang diberikan kepadanya oleh Miao Badou demi kenyamanan. Pelayan di depan pintu tiba-tiba mengubah ekspresinya setelah melihat token itu, memanggil Yusi untuk mengirim pesan, dan kemudian dengan hormat membiarkannya masuk ke aula. Tidak lama kemudian seorang pria parubaya berpakaian Cina buru-buru keluar dari belakang. Itu adalah Miao Jiuxi, orang yang bertanggung jawab atas gedung bintang di sini. Tuan Ye, ini Miao Jiuxi, manajer umum di sini. Selamat datang di gedung bintang. Senyumannya sangat cerah dan tulus, membuat orang merasa sangat nyaman. Ye Bufan sedikit terkejut, apakah manajernya mengenal saya? Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Star Reaching Tower di kota Yuangu, dan dia yakin dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Miao Jiuxi terkekeh, saya jarang mengeluarkan token tertinggi semacam ini di Menara Pencapaian Bintang, dan jumlahnya tidak melebihi 2 digit di seluruh domain Songtian. Selain itu, Miao Badou adalah sepupu saya. Dia bercerita tentang Tuan Ye sebelumnya. Menawan. Ye Bufan tiba-tiba menyadari bahwa pria ini adalah sepupu Miao Badou, tidak heran dia begitu antusias padanya. Tuan Ye, saya tidak tahu apa yang Anda cari di Menara Pemetik Bintang saya. Jika Anda tidak menyukai saya bisa menjadi pemandu Anda. Sama-sama, manajer utama. Saya datang ke sini untuk mencari beberapa bahan obat untuk membuat ramuan. Ye Bufan tidak langsung melaporkan teratai darah 9 neter, saya juga ingin mampir dan melihat apakah ada bahan obat lain yang bisa digunakan. Baiklah, Tuan Muda, ikutlah dengan saya. Miao Jiuxi awalnya adalah seorang pengusaha yang ulung, dan caranya menghadapi dunia adalah dengan bijaksana. Selain itu, setelah mendengarkan perkenalan Miao Badou, saya tahu bahwa pemuda di depan saya tidak boleh terprovokasi, tetapi hanya berteman. Jadi dia secara pribadi memimpin dan memperkenalkan Ye Bufan ke berbagai ramuan di sini. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Sebagai kepala manajer Star Reaching Tower, dia memiliki status yang sangat tinggi. Pada hari kerja, beberapa tetua sekte jarang menerima dia secara pribadi ketika mereka datang ke sini, tetapi hari ini mereka sangat sopan kepada pemuda ini. Keduanya naik dan akhirnya mencapai lantai 10 aula. Ye Bufan sedikit mengernyit. Meskipun ada ramuan yang tak terhitung jumlahnya di sini, dia tidak membutuhkannya secara mendesak, dan dia tidak melihat bayangan teratai darah 9 neter. Miao Jiuxi pandai mengamati kata-kata dan ekspresi, dan dia segera melihat apa yang dia pikirkan. Sepertinya ramuan di sini tidak dapat dilihat oleh Tuan Muda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja kepada saya. Bahkan jika tidak ada obat mujarab di Menara Zaixing, Anda masih dapat menemukan cara untuk menemukannya. Manajer, saya sangat membutuhkan 9 neter Blood Lotus. Bab 3737 9 neter teratai darah. 9 neter Blood Lotus. Setelah mendengar nama ini, ekspresi Miao Jiuxi sedikit bergerak. Merasakan perbedaan dalam ekspresinya, Ye Bufan merasa bersemangat. Master Manager,
apakah Anda benar-benar memegangnya? Ya, ada, tapi situasinya agak istimewa. Miao Jiuxi berkata, bintang Xiling Tower sangat bagus akhir-akhir ini. Saya mendapatkan 9 meter Blood Lotus, tapi itu sangat langka dan tidak dijual di sini. Sebaliknya, itu akan dijual di pelelangan. Tidak mungkin untuk menariknya saat ini. Jika Master memberitahu saya 1 hari sebelumnya, saya dapat menjualnya kepada Anda secara langsung. Petik 2. Apakah ada cara lain? Tidak ada cara lain. Miao Jiuxi berkata, lelang telah dimulai dan akan diadakan secara resmi dalam waktu setengah jam. Ye Bufan menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa itu masih terlambat, dan kemudian bertanya, manajer utama, apa itu harga awal teratai darah 9 meter ini? Menurut perkiraan Anda, berapa banyak kristal abadi yang diperlukan untuk mendapatkannya? Inilah yang dia khawatirkan sekarang. Dia memiliki hampir 90 juta kristal abadi di tangannya. Saya tidak tahu apakah itu cukup. Memotret 9 meter Blood Lotus. Menurut pengetahuannya, ini adalah rumput peri tingkat ke-11, yang sangat langka. Dia tidak tahu berapa harganya. Miao Jiuxi berkata, harga awalnya adalah 5 juta kristal abadi kelas menengah. Menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun, jika dijual di Star Reaching Building, harganya sekitar 25 juta hingga 30 juta. Jika dilelang, seharusnya harganya 30 juta sampai 50 juta. Tapi ada banyak variabel dalam lelang. Mungkin lebih rendah dari harga ini, atau mungkin lebih tinggi. Petik 2. Dengar apa yang dia katakan. Price, diam-diam Ye Bufan menghela nafas lega, sepertinya kristal peri miliknya masih bisa digunakan. Harga rumput peri tingkat ke-11 jelas rendah, yang seharusnya dikaitkan dengan sifat-sifat teratai darah 9 meter. Benda ini adalah harta surga dan bumi bagi makhluk abadi yang membudidayakan darah, tetapi tidak ada gunanya bagi makhluk abadi dengan atribut lainnya. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan 9 meter darah teratai di tangannya tidak peduli apa. Dengan itu, si Tu Dianmo dapat bercita-cita ke alam dewa abadi. Tapi setelah dipikir-pikir, saya merasa itu tidak aman. Miao Jiuxi juga baru saja mengatakan bahwa lelang terlalu tidak pasti dan tidak ada yang tahu berapa harga yang akan dibayar pihak lain. Jika bertemu dengan seorang penggarap darah yang sangat membutuhkan teratai darah 9 meter, tidak heran meski harganya 100 juta. Tampaknya dia perlu mendapatkan lebih banyak kristal abadi, dan dia juga sangat membutuhkan sumber daya budidaya untuk menerobos ke ranah Raja Abadi sesegera mungkin. Ye Bufan berkata, manajer utama, saya ingin tahu apakah saya dapat menambahkan beberapa item ke pelelangan dengan imbalan beberapa kristal peri. Tidak apa-apa. Miao Jiuxi ragu-ragu dan berkata, tetapi daftar lelang telah disiapkan, jika Anda ingin menambahkan harta karun itu untuk sementara waktu ke dalam pelelangan, tingkat harta karun itu tidak boleh terlalu rendah, jika tidak, tamu yang menawar tidak akan dapat menerimanya. Tolong bantu saya menutup mata, kata Ye Bufan sambil membalikkan badannya, pergelangan tangan Anda, dan 2 Void Snow muncul di telapak tangan Anda. Benda ini adalah harta karun yang meningkatkan kekuatan mental, tapi dia telah menggunakannya terlalu banyak, dan sekarang efeknya hampir tidak ada. Dan persediaan di tangan masih banyak, jadi saya gunakan saja untuk menukar beberapa kristal peri. Sebagai manajer umum Menara Pencapaian Bintang, Miao Jiuxi memiliki banyak informasi, tetapi ketika dia melihat 2 salju beterbangan di langit, pupil matanya mengecil dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pantas saja dia bereaksi seperti ini. Hal ini sangat jarang terjadi. Itu hanya dapat ditemukan di aliran kehampaan yang bergejolak, dan makhluk abadi biasa tidak dapat menangkapnya sama sekali. Bahkan jika mereka menangkapnya, mereka tidak dapat membawanya ke dunia peri. Oleh karena itu, dia hanya membaca pengenalan Void Fake Sue di buku-buku kuno, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Dia tidak pernah menyangka Ye Bufan benar-benar bisa mengambil harta karun seperti itu. Dia bertanya dengan kaget, Tuan Ye, bagaimana Anda mendapatkan ini? Ye Bufan sedikit mengernyit, kekosongan adalah rahasia dan tidak bisa diungkapkan kepada orang lain begitu saja. Saya tidak sopan. Miao Jiuxi sadar dan segera meminta maaf. Biasanya,
Merupakan aturan dasar untuk tidak menanyakan asal-usul harta karun kepada tamu, tetapi dia melupakannya karena sangat terkejut. Secara umum, harta karun yang bisa diperoleh di dunia peri berasal dari beberapa sumber, bisa dibeli, dibunuh untuk diambil hartanya, diperoleh secara kebetulan, atau diwarisi dari keluarga. Tapi tidak peduli yang mana yang merupakan privasi pribadi, orang lain tidak boleh meminta terlalu banyak. Yang mulia, sama-sama. Bufan berkata, Yang mulia, saya pikir kedua Void Flying Snow ini dapat ditukar dengan berapa banyak kristal abadi yang dapat saya tukarkan. Kata Jiuxi dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya tanpa menggunakan telapak tangannya. Menyentuhnya, Xian Yuan memegang dua salju yang berterbangan di telapak tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Utuh, kelas atas di antara salju yang berterbangan di langit. Miao Jiuxi mengangguk berulang kali, lalu berkata, Tuan Ye, sejujurnya, harta karun semacam ini belum pernah dilelang di Menara Pencapaian Bintang. Menurut visi saya sendiri, Anda memperkirakan nilainya, dimulai dengan setidaknya 100 juta kristal abadi. Tentu saja, ini hanya perkiraan awal, dan detailnya akan ditentukan di toko. Ye Bufan mengangguk, dia masih sangat puas dengan harga. Lebih dari 90 juta kristal abadi di tangan ditambah 200 juta ini sudah cukup. Kalau begitu tolong bantu aku, manajer, dan bawa kedua Void Snow ini ke pelelangan. Oke, Miao Jiuxi berseri-seri. Semakin banyak harta yang dilelang di Gedung Bintang, semakin banyak yang akan membantu meningkatkan reputasinya ratusan di antaranya. 5% dari komisi lelang adalah hal baik yang diperoleh dengan susah payah. Tuan, lelang kami adalah transaksi di tempat. Ada 200 juta kristal abadi di sini. Anggap saja ini pembayaran di muka dari saya. Anda bisa menggunakannya nanti. Mengetahui bahwa Ye Bufan melelang Void Fake Sue karena kekurangan kristal peri, dia membayar 200 juta terlebih dahulu. Ia kini semakin yakin bahwa penegasan sepupunya terhadap pemuda ini memang tak terduga dan masa depannya tidak terbatas. Maka ia berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengannya sebanyak mungkin. Lagi pula, 200 juta ini bukan apa-apa. Void Snow di tanganku pasti akan melebihi harga ini. Aku pasti akan mendapat untung tanpa kehilangan apapun, dan aku masih bisa membantu. Master Manager, saya ingin mengucapkan terima kasih di sini. Ye Bufan mengepalkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Tuan Muda Ye, sama-sama. Jika ada yang harus Anda lakukan di masa depan, tanyakan saja kepada saya. Miao Jiuxi berkata dengan riang, lelang akan segera dimulai. Saya akan membuat persiapan. Sekarang saya akan melakukannya mengatur seseorang untuk membawa tuan muda ke sana. Ye Bufan mengangguk, Miao Jiuxi seorang pria muda dipanggil, dan dia membawa Ye Bufan keluar dari sini dan pindah ke aula lain. Ini adalah toko yang khusus disiapkan untuk pelelangan. Melihat dekorasi di sekitarnya, Anda dapat mengatakan bahwa itu berkualitas tinggi dan dapat menampung sekitar 100 orang. Kompetisi 100 pintu adalah acara yang diadakan sekali dalam satu abad. Sebagai organisasi komersial terbesar di dunia peri, Star Reaching Tower tentu saja tidak akan melepaskan peluang bagus tersebut. Berbagai aktivitas komersial bermunculan tanpa henti, dan lelang hari ini adalah salah satu di antara mereka. Di bawah bimbingan pemuda itu, Ye Bufan masuk ke dalam toko. Saat dia memasuki pintu, sebuah suara yang jelas dan manis terdengar dari depan, mengapa kamu di sini? Bab 3738 Pertandingan Spesial. Mendengar seseorang memanggilnya, Ye Bufan menoleh dan melihat seorang wanita berbaju merah duduk di sampingnya. Dia memiliki 3 kuncir yang menjulang ke langit. Jadi Nona Qin juga ada di sini. Ye Bufan memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Dia telah membantunya sebelumnya, jadi dia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil permen lollipop dan menyerahkannya. Entah kenapa, dia selalu merasa benda ini cocok dengan gambaran seorang wanita. Apa ini? Qin Muyue belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, dan dia agak penasaran. Enak, lollipop. Kelihatannya enak. Petik 2. Manis sekali, lumayan, lumayan. Qin Muyue juga seorang pecinta kuliner, menggigit lollipop dan menelannya.
Jika Ye Bufan tidak menghentikannya tepat waktu, dia akan menelan tongkat plastik di bawahnya. Kamu tidak bisa makan ini. Ye Bufan membuang lollipop di bawahnya, lalu mengeluarkan lollipop lagi. Benda ini ada di mulutmu, jadi rasanya enak saat kamu memakannya. Tanda tanya petik 2. Qin Muyue mengambilnya. Ketika saya memegangnya, kali ini saya tidak langsung mengunyahnya, tetapi perlahan-lahan menyedotnya ke dalam mulut saya. Rasanya enak sekali. Gadis kecil itu memegang permen lollipop di mulutnya dan mengangguk gembira. Ye Bufan tersenyum tipis. Tidak ada yang lain. Dia hanya merasa permen lollipop dan ketiga kuncirnya serasi. Qin Muyue sangat puas dengan makanannya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Bufan, demi permen lollipopmu, jika kamu memiliki masalah di masa depan, datanglah padaku. Bibiku akan melindungimu. Oke, kata Ye Bufan. Bufan tidak mempedulikan hal ini. Lagi pula, banyak teman yang mengeluarkan sekantong besar lollipop dan memasukkannya ke dalam gadis kecil itu. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari telinganya. Ya, kamu di sini. Ye Bufan mendongak dan melihat Han Lingkuang memimpin beberapa orang ke toko sambil menatapnya. Tuan muda tertua dari keluarga Han sangat membenci Ye Bufan sehingga dia langsung melihatnya setelah memasuki pintu. Jadi Tuan muda Han, apakah Anda di sini untuk menghadiri pelelangan juga? Ye Bufan menyapanya dengan riang, seolah-olah melihat seorang teman lama. Nak, Han Lingkuang hendak mengucapkan beberapa kata kasar ketika tiba-tiba dia merasakan tatapan tajam datang dari samping. Berbalik, dia kebetulan bertemu dengan mata tajam Qin Muyue. Nak Han, apa yang kamu lihat? Qin Muyue masih sangat mendominasi. Saat bertemu musuh bebuyutannya, amarah Han Lingkuang langsung mereda, dengan senyuman di wajahnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Peri Muyue juga ada di sini. Aku hanya ingin menyapanya. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari ke kursi di sebelahnya dan duduk jauh. Begitu dia pergi, sosok lain muncul di depan pintu. Saat dia melihat Ye Bufan, matanya tiba-tiba menjadi tajam dan dipenuhi kebencian. Ye Bufan sedikit tidak berdaya. Sepertinya posisi yang dipilihnya tidak cocok. Kebetulan menghadap pintu. Orang di depanku belum pernah terlihat sebelumnya, tapi wajahnya sangat mirip dengan Zhao Xingyun. Tebakannya benar. Orang yang datang tidak lain adalah Zhao Xingfeng, murid inti dari keluarga Zhao, adik laki-laki Zhao Xingyun, dan ahli tingkat Dewa Abadi. Jiwa Zhao Xingyun diambil kembali, dan akan lebih mudah untuk terlahir kembali secara normal, tetapi untuk mencapai efek terbaik, akan sangat merepotkan untuk mempertahankan kultivasinya sebanyak mungkin. Teratai darah 9 neter yang dilelang malam ini hanya dapat meningkatkan vitalitas tubuh fisik dan meningkatkan efeknya setelah kelahiran kembali. Zhao Qinglian meminta Zhao Xingyun datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan guna mengembalikan rumput peri ini. Tanpa diduga, dia melihat Ye Bufan begitu dia memasuki pintu. Jika bukan karena pria di depannya, saudaranya tidak akan mati, keluarga Zhao tidak akan tersingkir, dan wajah mereka tidak akan dipermalukan. Anak muda bermarga Ye, tunggu saja, keluarga Zhao kami tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Xingfeng ingin menamparkan pria di depannya sampai mati, tapi ini adalah kota Yuangmu dan menara pencapaian bintang, jadi dia hanya bisa menahannya. Dengan kemarahan di hatinya. Apa yang kamu lakukan, Zhao? Tidak bisakah keluarga Zhaomu menanggung kerugian? Teriak Qin Muyue, segera menarik perhatian banyak orang. Zhao Xingfeng meliriknya dan tertegun. Dia juga tidak mampu menyinggung penyihir kecil dari keluarga Qin ini. Melihat semua orang menatapnya, dia mendengus dingin, menatap tajam ke arah Ye Bufan, dan berjalan ke kursi di sebelahnya. Saat semua orang hendak mengalihkan pandangan mereka, pintu terbuka dan 5 orang lagi masuk. Pemimpinnya adalah Jian Juechen dari Sekte Pedang Sifang. Di belakangnya ada Du Wuwei dan Yan Qingqing. Tanpa kecuali, mata beberapa orang tertuju pada kepala Ye Bufan begitu dia memasuki pintu. Memang benar musuh tidak pernah berkumpul. Ye Bufan menyentuh hidungnya, merasa tidak berdaya. Nama keluargaku Ye, aku menunggumu di atas ring. Aku harap kamu bisa bertahan sampai hari itu. Setelah Jian Juechen selesai berbicara,
dia memimpin beberapa orang untuk duduk di sebelahnya. Qin Muyue memegang permen lollipop di mulutnya, kamu tidak terlalu mampu. Kemampuanmu untuk menimbulkan masalah sungguh luar biasa. Kamu memiliki banyak musuh. Ye Bufan terkekeh, apakah kamu takut? Jika ya, kembalikan saja padaku permen lollipop. Qin Muyue melotot, dan 3 alu yang menjulang tinggi di kepalanya terus bergetar, aku bercanda, bibiku, aku tidak pernah takut pada siapapun, apalagi beberapa dari mereka. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, aku tidak takut pada mereka. Saat dia berbicara, juru lelang dari gedung bintang berjalan ke panggung lelang, dan pelelangan secara resmi dimulai. Selamat datang di gedung bintangku. Setelah beberapa kata sopan singkat, juru lelang mengakhiri dengan senyuman di wajahnya. Pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda bahwa daftar lelang hari ini telah diubah, dan 2 orang telah ditambahkan untuk sementara. Petik 2. Harta macam apa itu? Apa itu? Bisakah Anda melihatnya dulu? Ketertarikan semua orang muncul. Meskipun ada kasus penambahan sementara pada pelelangan, itu sama sekali tidak mungkin. Tidak banyak, dan setiap kali saya mengambil harta karun kelas berat. Para tamu yang terhormat, izinkan saya merahasiakannya untuk saat ini. Nanti semua orang akan mengetahuinya. Juru lelang mengumumkan hasilnya, berhasil membangkitkan rasa penasaran semua orang, dan kemudian secara resmi memulai pelelangan. Semuanya, lot pertama kita hari ini adalah lot kelas berat. Kalian pasti pernah melihatnya, rumput peri tingkat ke-11 teratai darah 9 meter. Secara umum, lelang terbiasa menempatkan lot kelas berat di awal dan akhir. Hal yang sama juga terjadi hari ini, Menara Zaixing menempatkan teratai darah 9 meter terlebih dahulu. Pada saat ini, seorang pelayan membawa nampan ke meja lelang, melepaskan sutra merah di atasnya, dan bunga teratai berwarna merah darah sebesar piring muncul di depan semua orang. Meskipun teratai darah 9 meter berada jauh, Anda masih dapat dengan jelas merasakan kayanya energi darah. Warna merah darah yang kaya itu, seolah seluruh bunga teratai disiram darah. Juru lelang berkata, oke, mari kita mulai menawar sekarang. Harga awal adalah 5 juta untuk kristal peri kelas menengah. Setiap kenaikan tidak kurang dari 500.000. Saya akan membayar 10 juta. Begitu pelelangan dimulai, seseorang bergegas mengambil tindakan, langsung menggandakan harganya. Itu adalah Zhao Xingfeng dari keluarga Zhao. Dia datang ke sini untuk teratai darah 9 meter kali ini, jadi dia memperjelas sikapnya sejak awal. Bab 3739, Berjuang sampai akhir. Zhao Xingfeng menunjukkan bahwa dia bertekad untuk menang, dan kemudian Zhao Xingfeng memberikan tangannya kepada Jian Juechen dan Han Lingkuang. Melihat seluruh toko, dia hanya memperhatikan 2 orang ini, dan yang lainnya diabaikan. Meskipun metode ini agak melanggar aturan Zaixing Law, dia tidak mengatakan apa-apa, itu hanya tembakan sampingan, dan Miao Jiuxi tidak bisa mengatakan apa-apa. Jian Juechen dan Han Lingkuang awalnya memiliki beberapa pemikiran tentang Zhou Blood Lotus, namun melihat sikap satu sama lain, mereka tahu bahwa perkelahian hanya akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Dia juga tahu bahwa pihak lain mungkin menggunakan benda ini untuk Zhao Xingfeng, jadi dia melepaskan pemikiran sebelumnya dan tidak mengangkat tandanya. Jika keduanya tidak mengambil tindakan, yang lain tidak akan berani bersaing dengan keluarga Zhao. Terjadi keheningan sesaat, dan terjadi keheningan total, dan tak seorang pun mengangkat plakat untuk mengajukan penawaran. Zhao Xingfeng merasa lega, sepertinya teratai darah 9 meter akan menjadi miliknya. Jika 10 juta kristal abadi dapat mengembalikan harta karun ini, itu pasti akan dianggap harga yang rendah, dan itu akan dihargai oleh sesepuh agung ketika dia kembali. Juru lelang di atas panggung menggelengkan kepalanya sedikit. Tentu saja dia tidak ingin berakhir seperti ini. Dia melirik ke arah penonton, tamu terhormat ini menawar 10 juta kristal peri kelas menengah. Adakah yang ingin menambahnya? Harga. Ini adalah rumput peri tingkat ke-11. Peluang tidak boleh dilewatkan, dan itu tidak akan pernah kembali. Dia awalnya tidak memiliki harapan yang tinggi, dia hanya memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup dan mencoba untuk melakukannya, memperjuangkannya sebagai hal yang rutin.
Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, plat nomor lain diangkat dari panggung. Aku akan membayar 20 juta. Ye Bufan lah yang berbicara. Dia bertekad untuk mendapatkan 9 neter Blood Lotus, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir menoleh, ingin melihat siapa yang berani bersaing dengan keluarga Zhao untuk mendapatkan harta karun itu. Ketika mereka melihat itu terjadilah keributan. Sebagian besar dari orang-orang ini pergi ke halaman sekolah untuk menonton pertandingan hari ini. Tentu saja, mereka tahu bahwa pemuda ini telah melenyapkan keluarga Zhao, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan datang untuk bersaing dengan Zhao Xingfeng untuk mendapatkan harta karun. Siapa anak ini? Apakah dia akan bertarung sampai mati dengan keluarga Zhao? Gila? Menurutku dia gila. Ini adalah rencana untuk menyinggung keluarga Zhao sampai mati. Apakah orang ini tidak punya otak? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menantang 7 keluarga besar dengan mengandalkan seorang wanita, tetapi itu masih jauh. Orang-orang di sekitarnya banyak berbicara, tetapi Ye Bufan tidak peduli, dengan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi Zhao Xingfeng suram dan menakutkan, dan matanya seperti menyemburkan api. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat seseorang yang berani memprovokasi keluarga Zhao dengan begitu tidak bermoral. Jika dia tidak berada di Menara Pencapaian Bintang, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menamparkan anak ini sampai mati sekarang. Apa yang kamu lihat, tawar atau lihat? Qin Muyue balas menatap. Dia telah setuju untuk melindungi Ye Bufan, jadi dia secara alami menepati janjinya. Semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran bocah ini berani menjadi begitu sombong. Dia ternyata mengandalkan penyihir kecil dari keluarga Qin. 30 juta. Zhao Xingfeng mendengus dingin. Dia tidak punya pilihan. Ini adalah Menara Pencapaian Bintang, dan ada ahli tingkat abadi yang ditempatkan di sana. Dia tidak mampu menyinggung perasaan Qin Muyue di depannya juga. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menaikkan tandanya lagi dan menaikkan harganya 10 juta lagi. Harga 30 juta sudah mendekati nilai normal dari 9 neter Blood Lotus. Membawanya kembali ke keluarga Han hanya bisa dikatakan cukup memuaskan, dan tidak bisa dianggap sebagai kredit sama sekali. Tapi ternyata dia terlalu banyak berpikir, dan Ye Bufan kembali mengangkat plat nomor di tangannya. 50 juta. Ini, begitu harganya keluar, orang-orang di sekitarnya kembali heboh. Tiba-tiba meningkat menjadi 20 juta, dan mendapatkan 9 neter Blood Lotus seharga 50 juta pasti akan rugi. Di mata orang-orang ini, alasan mengapa Ye Bufan menghabiskan begitu banyak uang semata-mata untuk menargetkan keluarga Zhao, dan dia jelas tidak menargetkan 9 neter Blood Lotus. Kamu, Zhao Xingfeng dipenuhi dengan aura pembunuh. Jika tatapannya bisa membunuh, dia akan memotong pria di depannya menjadi beberapa bagian. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum tipis. Tuan Zhao, apa yang terjadi? Anda tidak terlihat sangat senang. Tidakkah Anda ingin saya menawar dengan Anda? Tapi tidak mungkin. Ini adalah Menara Pencapaian Bintang. Peri. Siapa ini? Siapapun yang memiliki lebih banyak kristal dapat mengambil harta karun itu. Zhao Xingfeng menahan amarah di dalam hatinya dan melaporkan harganya dengan gigi terkatup. Ini sudah menjadi keuntungan terakhirnya. Ketika dia datang untuk menawar teratai darah 9 neter, Zhao Qinglian hanya memberinya 50 juta untuk makhluk abadi kelas menengah kristal. Lagi pula, benda ini harga pasar normalnya sekitar 30 juta, dan 50 juta sudah merupakan kerugian besar. Jika bukan karena Zhao Xingyun, dia pasti tidak akan mau menyiapkan begitu banyak kristal peri. Harganya 60 juta, dia sudah menghitung semua kristal peri di cincinnya. Naik. Setelah mengutip harganya, dia berdoa diam-diam di dalam hatinya, berharap pihak lain tidak lagi memiliki kristal abadi, dan pihak lain akan menggertak dan tidak berani bersaing dengannya lagi. Tapi hasilnya mengecewakannya lagi, dan Ye Bufan mengangkat trompetnya tanpa ragu-ragu. 80 juta. Meskipun semua orang yang hadir terkejut beberapa kali berturut-turut, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut pada saat ini. Petik 2.
80 juta, ini adalah 80 juta kristal abadi kelas menengah, yang sudah lebih dari 2 kali lipat nilai sebenarnya dari 9 darah neter. Teratai. Brengsek, apa kamu gila? Jika Anda menjadi musuh keluarga Zhao saya jamin tidak akan ada lagi sekte pedang Lingyun mulai sekarang. Zhao Xingfeng, yang tidak punya uang, tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Hatinya sudah penuh dengan kebencian. Jika pelelangannya gagal lagi, dia pasti akan dimarahi oleh sesepuh agung ketika dia kembali. Menambah kebencian lama dan baru, dia sudah membenci, Tuan Zhao, apakah Anda mengancam saya? Ye Bufan menghentikan Qin Muyue yang hendak melarikan diri dan melihat ke arah Miao Jiuxi di sebelahnya. Petik 2. Master Manager, saya diancam ketika saya menawar di Star Reaching Tower. Apakah Anda ingin memberi saya penjelasan? Zhao Xingfeng, kamu sangat berani. Petik 2. Saat ini, wajah Miao Jiuxi muram, dan dia tidak lagi memiliki senyuman seperti sebelumnya. Dia memancarkan aura orang yang superior di sekujur tubuhnya. Sebagai organisasi komersial terbesar, Zhao telah berjalan dengan lancar selama bertahun-tahun, dan tentu saja ada kekuatan yang kuat di baliknya. Dengan identitas dan statusnya, bahkan kepala 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar tidak takut padanya, dan dia adalah anggota keluarga kecil Zhao. Manajer utama. Kemarahan Zhao Xingfeng menghilang saat ini, dan dia menyadari bahwa dia telah menyinggung perasaannya. Bencana besar. Kemarilah, usir dia dan masukkan dia ke dalam daftar hitam. Dia tidak akan pernah diizinkan masuk ke dalam menara pencapaian bintang lagi. Suara Miao Jiuxi penuh keagungan, dan kemudian 4 penjaga bergegas, menyeret Zhao Xingfeng pergi. Ketika dia sampai di pintu aula, dia menendangnya pergi. Meskipun Zhao Xingfeng adalah orang kuat di tahap awal keabadian Tuhan, dia tidak melawan sama sekali. Tekanan kuat dari tingkat Master Abadi yang tersembunyi menekannya. Dia hanya melanggar tabu menara Zhaixing. Jika dia menyerang para penjaga lagi, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya menyelamatkan nyawanya. Dengan cara ini, di hadapan publik, putra tertua keluarga Zhao diusir dari gedung Star Saing. Pelelangan berlanjut lagi. Dan dalam situasi ini, tentu saja tidak ada yang menawar segera seorang pelayan datang membawa nampan, dia membayar kristal abadi, dan kemudian mengambil 9 neter darah teratai ke tangannya, dan energi darah yang kuat tiba-tiba mengenai wajahnya. Ye Bufan bahagia di dalam hatinya. Ini bukan hanya teratai darah 9 neter yang asli, tetapi juga merupakan produk kelas atas yang sudah sangat tua. Qin Muyue melihatnya sambil memegang permen lollipop di mulutnya dan mengguncangnya kepala. Aku bertanya padamu, apakah kamu bodoh? Ah, tidak ada gunanya menghabiskan banyak uang untuk hal seperti itu. Petik 2. Bab 3740, menawar Void Snow. Benda ini berguna bagiku. Ye Bufan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan memasukkan 9 neter Blood Lotus ke dalam ring penyimpanan. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang di sekitar mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Orang ini benar-benar bodoh dan tidak takut. Dia telah menyinggung keluarga Zhao sampai mati. Apakah harta ini berguna untuk hidupnya? Karena rumput peri menyebabkan bencana fatal pada dirinya sendiri. Saya benar-benar tidak tahu orang macam apa ini adalah. Bagaimana menurutmu? Zhaixinglou tidak takut pada keluarga Zhao, tapi mengapa dia, sekte pedang Lingyun kecil, mungkin akan dimusnahkan dalam beberapa hari. Semua orang di sekitar memandang Ye Bufan dengan tatapan itu. Ini seperti melihat orang yang sekarat. Qin Muyue berkata, jangan takut. Seperti yang kamu katakan, aku akan melindungimu. Jadi kamu tidak perlu takut pada anak laki-laki dari keluarga Zhao itu. Ye Bufan tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa hatinya, dia tidak pernah mengandalkan gadis kecil ini. Jian Juechen dan Han Lingkuang memiliki cibiran di wajah mereka, saling mengutuk sampai mati di dalam hati mereka. Meskipun penyihir kecil Qin Muyue sangat kuat, dia tidak bisa mewakili keluarga Qin, dan dia tidak selalu bisa melindungi Ye Bufan. Selama keluarga Zhao benar-benar pembunuh, pihak lain pasti tidak akan selamat.
Ye Bufan tidak repot-repot memperhatikan pendapat orang lain, dengan senyum tipis di wajahnya. Tugas hari ini setengah selesai. Dengan teratai darah 9 neter, budidaya Situdianmo ditakdirkan untuk memasuki alam dewa abadi. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan lebih banyak kristal abadi untuk dirinya sendiri untuk menerobos kemacetan saat ini. Lelang berlanjut, dan meskipun barang yang tersisa adalah harta karun yang sangat langka, Ye Bufan tidak mengambil tindakan. Hal-hal ini dapat diabaikan olehnya, dan tidak perlu menyia-nyiakan kristal abadi yang terbatas di tangannya. Qin Muyue memotret 3 item secara berurutan. Tampaknya inilah tujuan kedatangannya ke sini hari ini. Seiring berjalannya waktu, ke-18 lot dalam daftar tersebut terjual habis. Tapi semua orang tidak berniat pergi, tapi sangat menantikan harta karun itu dilelang hari ini. Meskipun mereka masih belum tahu apa itu, level Star Reaching Tower sangat tinggi, dan harta yang dapat mereka tambahkan untuk sementara jelas tidak biasa. Baiklah semuanya, ini beberapa harta yang ingin kami tambahkan ke pelelangan hari ini. Juru lelang tidak membuang waktu. Dengan lambaian tangannya, pelayan mengirimkan nampan ke meja lelang. Semua orang menoleh. Juru lelang melepas sutra merah di atasnya, dan bola kristal jernih muncul di depan semua orang. Bola kristal ini sangat jernih, tanpa kotoran apapun, dan mengumpulkan segala jenis cahaya pada saat yang bersamaan, membuatnya terlihat sangat indah. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Mata semua orang tertuju pada benda yang ada di tengah bola kristal, yang seputih bulu. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan. Metode pemasaran gedung bintang ini tidak buruk. Itu adalah aksi yang sangat indah dalam waktu yang singkat. Harus dikatakan bahwa Void Flying Snow memang sangat menarik jika ditempatkan di dalam bola kristal ini, dan sepertinya kualitasnya langsung sedikit meningkat. Apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Void Snow sangat langka sehingga banyak orang yang hadir belum pernah melihatnya dan tidak tahu apa itu. Jian Juechen dan Han Lingkuang pada mulanya tercengang, kemudian mata mereka menunjukkan fanatisme yang tiada taraf. Mereka dilahirkan di keluarga teratas, dan pengetahuan mereka secara alami melampaui pengetahuan abadi biasa. Setelah beberapa saat kebingungan, mereka segera menyadari bahwa ini adalah Void Fake Sue yang legendaris. Pantas saja mereka begitu kasar. Benda ini sungguh terlalu berharga. Dapat memperbaiki kesadaran manusia dan meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan tidak ada levelnya. Dengan kata lain, Void Immortal dapat menggunakannya, begitu pula Kaisar Abadi. Jika harta ini dibawa kembali ke keluarga, pasti akan sangat dihargai oleh kepala keluarga. Mereka sangat terkejut dan bahagia. Mereka tidak menyangka Zai Xinglou bisa mendapatkan harta karun sebesar itu. Pada saat yang sama, keduanya mengeluarkan jimat komunikasi giok dan mengirim berita kembali ke keluarga dan sekte. Mereka hanya datang ke sini untuk kunjungan biasa hari ini, dan mereka hanya membawa puluhan juta kristal abadi. Saya khawatir mereka tidak akan dapat membawa Void Fake Sue kembali, dan keluarga serta sekte mereka harus memberikan perlindungan yang memadai. Sekarang setelah Anda menemukan harta karun sekali seumur hidup ini, Anda tidak boleh melewatkannya apapun yang terjadi. Para tamu yang terhormat, mohon diam. Setelah jeda singkat, juru lelang melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua penonton agar diam. Beberapa orang mungkin telah mengenalinya. Ya, ini adalah Void Flying Snow yang legendaris. Ini adalah harta karun nomor 1 yang dapat membantu makhluk abadi meningkatkan kekuatan spiritual mereka dan mengkonsolidasikan lautan kesadaran. Juru lelang itu fasih, dan kata-katanya luar biasa. Fungsinya diperkenalkan secara detail. Oke, sekarang pelelangan dimulai. Harga awal adalah 10 juta untuk kristal abadi kelas menengah. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 1 juta. Orang-orang yang hadir menjadi gempar bahwa harta tambahan di Zai Xinglou sebenarnya adalah lalat salju di kehampaan. Aku akan memberimu 12 juta. 15 juta. Aku akan memberimu 20 juta. Orang-orang ini menaikkan jumlah mereka seolah-olah mereka telah diberi darah. Alasan mengapa orang-orang ini begitu optimis tentang Void Fake Sue adalah karena ini adalah harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual,
yang pada awalnya sangat langka. Yang paling penting adalah tidak ada batasan level. Ini dapat digunakan oleh Dewa Abadi dan Dewa Abadi, yang sangat meningkatkan nilainya. Selama Anda mendapatkannya di tangan Anda sendiri, bahkan jika Anda tidak menggunakannya, memberikannya kepada orang-orang kuat itu akan memberi Anda manfaat yang sangat diperlukan. Sebagai perbandingan, kristal peri bukanlah apa-apa. 40 juta. Saat semua orang berdebat, suara agung terdengar di seluruh toko. Semua orang tercengang, dan hening sejenak. Mereka semua meletakkan plat nomor di tangan mereka. Harganya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Mengikuti suara tersebut, saya melihat bahwa penawarnya tidak lain adalah Jian Juechen dari Sekte Pedang Sifang. 50 juta. Saat ini, Han Lingkuang mengangkat plat nomor di tangannya. Secara logika, 7 keluarga besar lebih lemah dari 5 sekte, tapi dia tidak peduli dengan Void Fake Sui. Tapi untuk menyelamatkan mukanya, dia masih menundukkan tangannya pada Jian Juechen. Meskipun orang ini sombong, dia tetap menghormati orang-orang dari 5 sekte besar. 60 juta. Jian Juechen menambahkan 10 juta lagi tanpa ragu-ragu. Han Lingkuang ragu-ragu sejenak, namun akhirnya menaikkan plat nomornya kembali. Bukan karena harganya, tapi karena dia takut dengan kekuatan Sekte Pedang Sifang. Bagaimanapun, keluarga Han lebih lemah dari yang lain, jadi jangan bertengkar kecuali Anda harus melakukannya. Namun, ia masih sedikit enggan untuk menyerah, sehingga ia akan menaikkan harga lagi untuk melihat tekad pihak lain. Jika pihak lain terus menaikkan harga, maka Anda akan keluar. Jika pihak lain tidak tertarik, langsung saja keluar, dan Anda akan mendapat tawaran. 70 juta. Begitu dia selesai berbicara, Jian Juechen menaikkan harga tanpa ragu-ragu, 80 juta. Petik 2. Jika kita benar-benar bertarung sampai akhir, tidak peduli siapa di kedua sisi yang bisa mendapatkan harta ini, pasti harganya akan sangat mahal, dan itu akan menyinggung Sekte Pedang Sifang, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Selain itu, sumber keuangan keluarga Han masih sedikit kalah dengan Sekte Pedang Sifang. Akibat terburuknya adalah mereka berjuang sampai akhir dan menaikkan harga, namun sebelum mereka bisa mendapatkannya, mereka menjadi musuh. Setelah ragu-ragu, dia meletakkan plat nomornya dan mengundurkan diri dari kompetisi. Melihat juru lelang mundur begitu cepat, juru lelang merasa sedikit menyesal. Ini jelas bukan hasil yang ingin dilihatnya. Para tamu yang terhormat, tuan muda ini menawar 80 juta, siapa lagi yang akan terus menawar? Ini adalah Void Snow untuk lelang pertama di Star Reaching Tower saya. Peluang ini tidak boleh dilewatkan, dan tidak akan pernah kembali.